Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan matkul dari biokimia yang berjudul protein. Di sini nama saya Sophie Ismiati, yang mana saya sebagai pembicara pertama, dan nanti akan dilanjutkan oleh Kak Mutia sebagai pembicara kedua, sama yang ketiga Kak Malika, dan yang terakhir Kak Atar ya. Baik, langsung saja dari pembicara pertama, yaitu membahas tentang definisi protein. Definisi protein yang pertama definisi protein. Definisi protein, yang mana protein ini adalah zat pembangun yang penting dalam siklus kehidupan manusia. Nah, protein ini biasa digunakan sebagai zat pembangun tubuh untuk mengganti dan memelihara sel tubuh yang rusak, seperti reproduksi, mencerna makanan, dan kelangsungan proses normal dalam tubuh. Selain itu, di antara sumber protein ini adalah kacang-kacangan dan hasil olahannya. Selain itu juga yang termasuk dalam protein ada juga seperti telur, ikan segar, daging, udang, susu, dan sebagian lainnya yang perlu ditambahkan dalam menu makanan sebagai zat tambahan darah untuk mencegah dan mengatasi anemia. Nah, protein juga ini termasuk dalam makromolekul yang terbentuk dari asam amino yang tersusun dari atom nitrogen, karbon, dan oksigen. Selanjutnya yaitu tentang struktur protein. Nah, di mana struktur protein itu ada 4. Yang pertama yaitu struktur primer. Nah, struktur primer ini adalah struktur linear dari rantai protein, yang mana dalam struktur ini tidak terjadi antaraksi, baik dalam rantai protein yang lain maupun di antara asam amino dalam rantai protein itu sendiri. Yang kedua yaitu struktur sekunder. Struktur sekunder adalah struktur 2 dimensi dari protein. Pada struktur ini terjadi lipatan folding yang beraturan, seperti A, helix, dan B, set, akibat adanya ikatan hidrogen di antara gugus-gugus polar dari asam amino dalam rantai protein. Lalu yang ketiga yaitu struktur tersier. Struktur tersier merupakan struktur 3 dimensi yang sederhana dari rantai protein. Selain terjadi folding membentuk struktur A helix dan juga terjadi antaraksi van der Waals dan antaraksi gugur nonpolar yang mengandung terjadi lipatan. Nah, selanjutnya yaitu struktur kuartener. Struktur ini merupakan protein yang membentuk molekul kompleks, tidak terbatas hanya pada satu rantai protein, tetapi beberapa rantai protein bergabung membentuk seperti bola. Untuk selanjutnya yaitu pembahas yang kedua akan dilanjutkan oleh Kak Mutia. Silakan Kak. Oke, terima kasih. Next slide Kak. Bentar Kak. Oke. Oke, sifat kimia dan fisika. Sifat fisikomia setiap protein tidak sama, tergantung pada jumlah dan jenis asam aminonya. Berat molekul protein sangat besar sehingga bila protein dilarutkan dalam air akan membentuk suatu dispersi koloidal. Molekul protein tidak dapat melalui membran semipermeable, tetapi masing-masing dapat menimbulkan tegangan pada membran tersebut. Ini contoh unsur dan persentasenya ada karbon. Karbon itu dari 51 sampai 55%, ada hidrogen 6,5 sampai 7,3%, terus ada nitrogen 15,5 sampai 18%, ada oksigen 21,5 sampai 23,5%, terus ada sulfat dari 0,5 sampai 2%, terus dan ada
fosfat dari 0,0 sampai 1,5%. Oke, selanjutnya ada fungsi protein. 1, pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan. Yang kedua, menyebabkan reaksi biokimia. Yang ketiga, bertindak sebagai pembawa pesan. Terus yang keempat, ada mendorong struktur. Terus yang kelima, menjaga pH yang tepat. Terus yang keenam, menyeimbangkan cairan. Terus yang ketujuh, meningkatkan kekebalan tubuh. Kedelapan, mengangkut dan menyimpan nutrisi. Yang kesembilan itu ada sumber energi cadangan. Jenis protein. Jenis protein itu ada 7. Yang 1 itu ada protein enzim, yang kedua protein struktural, terus yang ketiga itu ada protein hormonal, yang keempat ada protein antibody, terus yang kelima ada protein transport, yang keenam ada protein meningkat, dan yang ketujuh ada protein penggerak. Oke, slide selanjutnya akan dibawakan dengan Kamalika ya. Oke, terima kasih Kak. Asam amino. Asam amino adalah salah satu zat penting dan dibutuhkan oleh tubuh. Terdapat beberapa pandangan terkait pembagian jenis asam amino. Pembagian jenis asam amino yang banyak dikenal yaitu berdasarkan segi pembentukannya atau biologisnya. Jenis asam amino berdasarkan segi pembentukannya atau fungsi biologisnya diantaranya asam amino esensial, valin, leusin, lisin, isoleusin, triptofan, treonin, metionin, fenilalanin, histidin, dan arginin. Dan asam amino non-esensial, glisin, serin, alanin, tirosin, sistein, prolin, sistin, asam glutamat, hidroksiprolin, asam aspartat. Secara umum, asam amino terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu asam amino esensial, asam amino non-esensial, dan asam amino kondisional. Asam amino esensial merupakan asam amino yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh. Misalnya lisin, metionin, histidin, triptofan, dan valin. Asam amino dapat didapatkan dari sumber protein hewani dan nabati seperti daging ayam, daging sapi, daging kambing, ikan, telur, kacang-kacangan, tahu, dan tempe. Slide selanjutnya. Berbeda dengan asam amino non-esensial seperti alanin, asam glumat, dan asparagin yang dapat diproduksi oleh tubuh kita, ada lagi asam amino kondisional yang sebagian merupakan asam amino semi-esensial. Artinya, asam amino ini dapat diproduksi tubuh dan dapat juga didapatkan dari makanan yang kita konsumsi. Kekurangan asam amino dapat menyebabkan tubuh tidak dapat berfungsi dengan baik. Salah satu dampak kekurangan asam amino adalah malnutrisi berupa kwashiorkor. Gejala yang timbul berupa perubahan kulit dan rambut, warna dan tekstur, penurunan massa otot, diare, gangguan tumbuh kembang, serta gangguan kekebalan tubuh. Asam amino dalam jumlah berlebih juga tidak baik untuk tubuh. Tingginya kadar asam amino dalam tubuh akan menyebabkan peningkatan proses metabolisme. Jika terjadi secara berlarut-larut, kondisi ini dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan seperti peningkatan kadar kolesterol, perusakan jaringan tubuh, serta berbagai penyakit kardiovaskular. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Ata. Kak, maaf masih di mute.
Oh ya, mohon maaf. Terima kasih tadi kepada Kak Malika yang memberikan waktunya. Saya Muhammad Atarumi akan mempresentasikan tentang enzim. Enzim adalah biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai katalis, atau senyawa yang mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi. Dalam suatu reaksi kimia organik, energi yang diperlukan untuk enzim di dalam suatu reaksi kimia sangat kecil, sehingga berfungsi menurunkan energi aktivasi. Molekul awal yang disebut substrat akan dipercepat perubahannya menjadi molekul lain yang disebut produk. Next. Enzim bekerja dengan cara bereaksi dengan molekul substrat untuk menghasilkan senyawa intermediat melalui reaksi kimia organik yang membutuhkan energi aktivasi lebih rendah, sehingga percepatan reaksi kimia terjadi karena reaksi kimia dengan energi aktivasi lebih tinggi membutuhkan waktu yang lebih lama. Sebagai contoh yang di bawah berikut. Berikut ini beberapa contoh jenis. Next, Kak. Next slide. Berikut ini beberapa contoh jenis enzim di tubuh manusia. Yang pertama, lipase, sekelompok enzim yang membantu mencerna lemak di usus. Yang kedua, amilase, membantu mengubah pati menjadi gula, ditemukan dalam air liur. Yang selanjutnya, maltase, juga ditemukan dalam air liur, memecah gula maltosa menjadi glukosa. Yang selanjutnya, maltosa, ditemukan dalam makanan seperti kentang, pasta, dan bir. Yang selanjutnya, tripsin, ditemukan di usus kecil, memecah protein menjadi asam amino. Dan yang selanjutnya, laktase, juga ditemukan di usus kecil, memecah laktosa, gula dalam susu, menjadi glukosa, dan galaktosa. Dan yang selanjutnya ada pun asetilkolinesterase, memecah neuron miter asetkolin di saraf dan otot. Dan yang selanjutnya ada helikase, mengungkap DNA. Dan yang terakhir, enzim hati, memecah racun dalam tubuh. Dan hubungan protein dalam kesehatan mata. Faktor resiko konsumsi protein jika asupan protein berlebih untuk bisa menimbulkan katarak, sebagaimana hasil uji statistik untuk variabel bekerja di luar ruangan. Diperoleh nilai OR sebesar 0,110 dan tingkat kepercayaan 95%. Confidence interval atau CI. Diperoleh nilai batas bawah sebesar 0,046 dan batas atas sebesar 0,264. Berarti konsumsi protein beresiko 0,110 atau faktor protektif. Dalam kejadian katarak, sebagian besar responden mengonsumsi setiap hari atau 2-3 kali seminggu makanan berprotein 60%. Pola konsumsi protein sebagian besar responden adalah rutin mengkonsumsi protein setiap hari atau 2-3 kali seminggu. Sehingga konsumsi protein merupakan faktor resiko protektif terhadap kejadian katarak. Pola konsumsi protein nabati tidak setiap hari memberikan peluang untuk terjadinya katarak dibandingkan dengan responden yang mengkonsumsi protein nabati setiap hari. Protein hewani dan nabati banyak mengandung riboflavin yang menghambat katarak. Mekanisme pertahanan terhadap radikal bebas dilakukan untuk enzim oleh enzim yang terdapat dalam antioksidan seperti asam ascobat, alfa-tokoferol, dan beta-karoten. Kurangnya asupan vitamin dan asam lofat sebagai antioksidan tentunya dapat meningkatkan resiko terjadinya katarak. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada
Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dan ini berikut sebagai referensi dari materi kami. Terima kasih.